Oke, kita mulai ya Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian yang malam-malam seperti ini masih mau ikut diskusi virtual Perludem pada malam hari ini. Tadi bahkan ada teman-teman dari Papua Barat, ada dari Raja Ampat yang ikut bergabung juga pada diskusi kita malam hari ini. Di sana sudah pukul 9.30 dan tapi masih tetap berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada the one and only Bang Jayadi Hanan bintang tamu kita malam hari ini. Nah, makasih banyak Bang Jay sudah bergabung. Mana boleh kita menolak permintaan Ibu Direktur. Bisa dipecat jadi orang Palembang kita. Baik Bang Jay, terima kasih banyak atas waktunya untuk bergabung dan sharing pada malam hari ini. Jadi sebagai informasi Bang Jay, kita memang di Perludem rutin ada kelas virtual Perludem, ada kelas khusus Perludem yang itu memang disusun khusus membahas beberapa aspek dalam sistem pemilu. Tapi setiap pekannya kita juga sering ada mengadakan diskusi virtual Perludem. Nah, diskusi virtual Perludem ini khusus kita buat untuk mengundang bintang tamu dari luar yang pada malam hari ini adalah Bang Jayadi Hanan untuk sharing kepada kita soal desain sistem pemilu di Amerika Serikat. Nah, saya tidak perlu lagi memperkenalkan siapa Bang Jayadi Hanan. Saya yakin ibu bapak sekalian peserta di sini sudah kenal beliau. Nah, sebagai informasi kenapa kita ajak Bang Jayadi Hanan selain tadi yang diutarakan oleh Mbak Titi karena Palembang Connection-nya tadi, tapi ya hal ini juga karena kalau kita lihat Bang Jay ini S2 dan S3-nya adalah di Ohio State University di Amerika Serikat. Tentunya paham betul bagaimana desain sistem pemilu di sana, dan terlebih lagi kalau kita lihat salah satu buku yang sering dijadikan rujukan teman-teman di sarjana ilmu politik, salah satunya yang memotivasi saya juga untuk menulis soal presidensialisme multipartai, nah adalah disertasi dari Bang Jayadi Hanan soal presidensialisme seperti itu. Nah jadi pada malam hari ini kita berterima kasih sekali kepada Bang Jay untuk bisa bergabung dan juga sharing pada kita soal desain sistem pemilu di Amerika Serikat. Nah jadi Bang Jay, kita minta bantuan Bang Jay untuk sharing bagaimana desain sistem pemilu di sana. Kemarin itu ketika kelas virtual Perludem di dalam pembahasan sistem pemilu eksekutif, kami sedikit menyinggung soal desain sistem pemilu di Amerika Serikat. Nah, ada banyak pertanyaan, ingin menggali lebih jauh bagaimana sih cara bekerja sistem pemilu di Amerika Serikat. Di satu sisi sudah ada popular vote, tapi di sisi lain kenapa kok penentuan presiden terpilihnya berdasarkan electoral college. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga yang bertanya soal kenapa selalu yang dominannya itu Partai Demokrat dan Republika di sana, Republik seperti itu yang kemudian menjadi sistem dua partai. Dan tentunya tadi yang seperti disinggung juga oleh Bang Jay, ada yang bertanya-tanya juga nih, di tengah situasi seperti ini kan sudah ada pemilihan pendahuluan, dan bagaimana soal pertarungan antara Donald Trump yang kemudian cukup menarik untuk dilihat secara lebih jauh. Nah, jadi paling tidak ada beberapa hal itu yang kami ingin coba gali lebih jauh dan minta bantuan Bang Jayadi untuk sharing kepada kita soal bagaimana sistem pemilu di Amerika Serikat bekerja, kompleksitasnya, dan juga dampaknya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, saya undang Bang Jayadi Hanan untuk sharing kepada kita soal sistem pemilu di Amerika Serikat. Silakan Bang Jay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi, atau kalau di Palembang Dindo Titi ya. Heroik juga, Heroik ini pernah ketemu saya secara nggak sengaja di masjid gitu. Jadi Hero ini suka ke masjid orangnya. Kemudian ada Mas Didi yang sempat saya lihat tadi, dan saya kira Perludem bukan bukan tempat yang asing atau bukan lingkungan yang asing bagi saya. Saya mengenal banyak dan saya merasa terhormat malam ini diajak untuk berdiskusi. Seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya banyak orang yang
banyak ahli yang paham tentang pemilu di Amerika ini atau sistem pemerintahan secara umum. Tapi mungkin Titik mencari orang yang kira-kira nggak mungkin menolak gitu kan, kalau diminta gitu. Saya sendiri sebetulnya apa namanya berani menerima ajakan Titik untuk bicara soal ini. Meskipun saya paham sebetulnya pengetahuan saya tidak begitu banyak, karena sistem pemerintahan dan pemilu di Amerika itu sangat kompleks sebetulnya. Jadi tetapi saya pertama memang mengajar pengantar studi Amerika, atau lebih tepatnya pengantar American Politics di jurusan hubungan internasional, jadi sedikit mengenal soal ini. Yang kedua, tadi Heroik bilang, saya memang mengkhususkan diri di soal-soal sistem pemerintahan, terutama presidensialisme, dan Anda semua tahu Amerika Serikat adalah contoh utama dari sistem presidensialisme di dunia. Kalau sistem parlementer contoh utamanya kan Inggris, sistem campuran itu contoh utamanya adalah Perancis. Ya. Jadi memang ada kaitannya dengan bidang studi saya. Yang ketiga, memang American Politics itu bagian dari comparative politics. Kalau bicara politik luar negeri Amerika mungkin saya nggak berani, tapi karena ini soal politik yang terutama komparasi politik di Amerika, maka saya mau. Yang kedua, pemilu dan sistem pemerintahan di Amerika ini karena kompleks, itu ada spesialisasi di Amerika, itu namanya American Politics. Dan orang perlu sampai paling tidak 10 tahun untuk lulus doktor mulai dari S1 sampai ke S3 untuk memahami American Politics itu. Jadi mengapa saya katakan ini? Karena kita malam ini hanya akan berdiskusi sekitar 1,5 sampai 2 jam, dan saya akan berbicara sekitar 35 atau 40 menit kurang lebih. Jadi apa yang bisa saya sampaikan juga karena keterbatasan pengetahuan saya tentulah hanya pengantar dari pengantar. Dan mudah-mudahan itu kemudian memacu teman-teman yang tertarik terutama untuk mendalami lebih jauh. Karena enaknya belajar American Politics itu hampir semua informasi tentang itu ada apalagi sekarang di Google, di internet. Jadi Anda tinggal mencari website-website penting yang bisa untuk memulai. Nah, hari ini saya akan perkenalkan juga sumber-sumber penting yang awal kalau Anda ingin memulai, dan dari sana Anda bisa maju lebih jauh. Jadi begitu ya, Heroik, saya akan ambil sekitar 30-40 menit ya. Dan mohon maaf kalau teman-teman yang sudah advance, saya mulai dari yang paling awal saja. Yang sudah advance nanti bisa mengomentari setelah presentasi ini. Dan kalau nanti ada salah atau ada kebingungan, tinggal tanya Mbak Titi. Karena Anda Titi, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ke Amerika, melakukan khusus perbandingan tentang pemilu. Bahkan dia merasakan langsung bagaimana pemilu itu baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Jadi, saya tahu itu. Jadi nanti Titi akan menjadi pengawas saya, kalau salah dia akan benerin gitu kira-kira ya. Kebanggaan orang Palembang Titi ini. Saya share dari sini langsung ya. Tito maksudnya. Oke. Ada 13 atau 12 slide yang akan saya tampilkan, tapi nanti ketika membahas mengenai Kanstram di bagian akhir, itu saya akan langsung ke sejumlah website yang sudah saya buka di sini, tinggal kita share nantinya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah bisa dilihat? Sudah bisa ini? Bisa, Bang Jay. Ya, bisa, Kak. Okay. Bisa. Oke. Judulnya kan sistem pemerintahan dan pemilu. Meskipun di undangan saya lihat itu sistem politik dan pemerintahan ya. Sistem politik ya dalam pemahaman saya mirip-mirip dengan rejim politik. Jadi secara ringkas kita bisa katakan sistem politik di Amerika adalah sistem demokrasi.
boleh disebutlah demokrasi liberal kalau mau dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin. Oke, saya langsung saja mulai dari sini. Pertama, sistem pemerintahan dan bentuk negara di Amerika yang jelas presidensialisme dua partai. Seperti kata Mas Heroik tadi, meskipun kita sebut dua partai, sebetulnya ada banyak partai di Amerika itu. Ada apa itu yang paling banyak mendapat dukungan dari rakyat karena sesuai dengan pembelahan ideologi dan platform politik di Amerika adalah dua partai itu. Jadi ada faktor historis dan faktor perkembangan ideologi di Amerika yang mengarah kepada dua itu. Dan tentu saja dia kemudian ditopang oleh sistem pemilu yang mereka miliki. Secara ringkas, ini presiden dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan 4 tahun. Presidensialisme kan pasti ada presiden, ada legislatif. Nah, legislatifnya juga dipilih rakyat. Ini kan menunjukkan ciri utama sistem presidensil. Ada dual mandatory ada dual mandat proses ya. Ada proses pemberian mandat yang sifatnya dua jalur gitu, yaitu jalur dari rakyat ke eksekutif dan dari rakyat ke legislatif. Nah, yang menarik ada dua jenis jabatan legislatif, ada satu jenis jabatan eksekutif, dan tiga-tiganya berbeda dalam hal panjang masa jabatan. Jabatan untuk legislatif atau senat ada 6 tahun, untuk DPR ada 2 tahun. Nah, karena dia sistem presidensil, maka presiden dan kongres itu adalah gabungan antara senat dan DPR, bukan gabungan. Kongres itu penamaan untuk senat dan DPR digabung secara bersama-sama gitu. Jadi ini sistem bikameral murni, enggak bikameral kayak kita lah. Nah, jadi Kongres itu adalah sebutan umum untuk lembaga legislatif di Amerika. Yang menarik kalau anggota DPR atau House of Representative disebut Congressman, tapi kalau anggota Senat disebut senator. Jadi di situ cara mereka menyebutnya. Nah, Senat itu adalah wakil wilayah, sedangkan DPR atau House adalah wakil penduduk atau wakil pemilih masyarakat gitu. Ada sejarah menarik di balik terbentuknya Kongres ini. Bagi yang tertarik, itu disebut dengan Great Compromise. Jadi yang tertarik silakan mendalami lagi apa yang maksudnya Great Compromise. Kemudian karena presiden itu dan Kongres itu independen satu sama lain, tetapi dalam hal berhubungan dengan Kongres, presiden antara lain punya kekuasaan atau hak yang disebut dengan veto. Hak veto bisa di-override oleh Kongres dengan voting yang sifatnya absolute majority atau 2/3. Bentuk negara federal, sistem pemerintahan di negara bagian dan lokal itu maksud saya state atau negara di bawah negara bagian itu secara umum mengikuti pola pemerintahan federal. Kemudian ada sistem judiciary atau kekuasaan yudisial, kehakiman, gimana istilah yang tepat? Judiciary ya. Judiciary yang tertinggi adalah Supreme Court atau Mahkamah Agung yang anggotanya 9 orang disebut sebagai The Nine Solomon, 9 Sulaiman. Saya kira Anda paham mengapa disebut 9 Sulaiman, karena Sulaiman kan dianggap hakim yang paling adil, baik di dalam cerita Kristen maupun di cerita Islam. Masa jabatannya seumur hidup, diusulkan oleh presiden kalau ada yang lowong, lalu dikonfirmasi oleh Senat. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa sistem pemerintahan di tingkat nasional itu secara umum diikuti oleh sistem pemerintahan di tingkat negara bagian dan lokal. Saya cepat saja di sini. Nah,
bagaimana pembagian kekuasaan antara pemerintah federal atau nasional dengan pemerintah di tingkat negara bagian dan lokal. Jadi ada yang sifatnya enumerated powers, itu yang diberikan kepada, ya karena ini federal ya, jadi enumerated diberikan kepada pemerintah federal. Ini ada di sini misalnya hubungan luar negeri dan interstate commerce, ya perdagangan antar negara bagian, kemudian kekuasaan untuk mata uang, kemudian pajak impor dan ekspor, kemudian postal system, kemudian international relations, nah dan yang apa namanya, yang rada seperti pasal karet adalah yang terakhir ini, to make laws which shall be necessary and proper for carrying out enumerated powers. Jadi di sini yang kemudian membuat kekuasaan negara federal itu makin lama makin kuat dengan menggunakan clause yang terakhir itu, membuat undang-undang atau hukum yang diperlukan untuk menjalankan tugas kekuasaan yang sudah disebut sebagai enumerated powers itu. Tapi saya tidak akan terlalu berlama-lama di sini. Lalu ada juga yang dijalankan secara bersama-sama, maksudnya itu baik federal maupun state dan lokal punya fungsi seperti itu. Misalnya apa namanya, yaitu retribusi segala macam, menjalankan undang-undang, membangun apa itu infrastruktur dan sebagainya. Kemudian ada yang kekuasaan yang tidak apa namanya menjadi bagian dari kerja yang dilakukan oleh pusat maupun yang juga dilakukan atau yang juga concurrent powers, itu semua milik dari negara bagian, karena kekuasaan ya, menurut hukum tata negara itu titik ahlinya, kekuasaan dalam negara federal berasal dari negara bagian. Jadi ini. Nah, yang menarik juga terutama mulai dari pemerintahan negara bagian sampai ke pemerintahan yang disebut lokal, itu hubungan satu sama lain tidak melulu hierarkis. Hubungannya banyak juga yang sifatnya fungsional. Nah, ini sebagai contoh. Ada 50 negara bagian di Amerika Serikat, semuanya salah satu fungsi utamanya adalah fungsi-fungsi administratif dan keuangan. Administratif itu segala macam yang terkait dengan pemerintahan. Jadi administratif di sini jangan diartikan sebagai administrasi dalam pengertian apa itu. Maksudnya administrasi itu pemerintahan secara umum. Di Amerika kalau pemerintahan Trump disebut Trump's administration, bukan Trump's government. Kalau government itu mencakup baik eksekutif, legislatif maupun judicial. Kemudian ada sekitar hampir 20.000 kota di Amerika Serikat itu. Fungsi-fungsi utamanya adalah terkait dengan kesehatan dan layanan untuk ya segala layanan yang terkait dengan kemanusiaan atau manusia. Ada juga pemerintahan yang disebut dengan county. Ya kira-kira mungkin kalau mau disamakan dengan Indonesia, kira-kira cities itu ya kota, counties itu ya semacam kabupaten gitu. Ada 3.000-an di sana. Tugas utamanya adalah public safety, keamanan publik atau keselamatan publik. Ada juga yang disebut dengan township. Ini mirip cities tapi lebih kecil. Itu jumlahnya ada 16.000-an. Mereka mengurusi transportasi dan infrastruktur secara umum. Kemudian ada yang disebut special district, itu banyak lagi, mengurusi pekerjaan umum. Ada juga yang disebut independent school district. Nah, ada yang bertanya kepada saya, school district maksudnya ngurus sekolah? Ya nggak begitu, maksudnya school district itu adalah zonasi sekolah. Jadi memang salah satunya itu adalah kalau seseorang ingin bersekolah di sekolah negeri, maka dia harus ikut zonasi. Zonasi itu diatur di dalam school district. Tugas utamanya adalah masalah lingkungan dan sumber-sumber daya alam. Kemudian public higher education institution ini lembaga pendidikan tinggi. Tugas utamanya adalah pendidikan. Nah, tapi kalau kita mau hubungkan secara
katakanlah hierarkis gitu, meskipun ini tidak sepenuhnya tepat karena tidak selalu hierarkis hubungannya. Kira-kira begini, ada sekitar 90.000 lebih jenis pemerintahan di Amerika Serikat, 1 federal, 50 negara bagian, dan seterusnya. Ada county, ada city, ada township, ada school district dan special district. Nah sekarang, jadi itu kira-kira gambaran umum tentang pemerintahan. Nah sekarang saya masuk ke ya mungkin yang lebih menarik ya. Pertama, ada sekitar 520-an ribu posisi politik, meskipun secara umum boleh disebut posisi politik ya, meskipun ada beberapa jabatan yang tidak dipilih berdasarkan afiliasi politik, tapi secara umum ini boleh disebut sebagai posisi politik atau elected, yang pasti dia elected officials di Amerika Serikat. Itu ada sekitar 520 ribuan lah kira-kira gitu. Kalau di Indonesia sekitar 20 ribuan kali ya, Mbak Titi ya. Iya kan, di Indonesia itu lebih saya kira. Ada kepala daerah, wakil kepala daerah, ada presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR dari pusat sampai daerah. Itu kan posisi-posisi politik. Di Amerika lebih banyak lagi. Jadi posisi politik apa aja yang dipilih, elected official itu, ya federal government, yaitu tadi presiden dan legislatif. Kemudian jadi ada 2 posisi di kepresidenan, yaitu 1 wakil, 1 presidennya. Presiden di Amerika sering disebut POTUS, President of the United States. Kemudian ada 100 anggota Senat, ada 435 anggota DPR. Ada 50 gubernur, kemudian yang dipilih ada 19.429 pemerintahan untuk city atau municipal, dan seterusnya. Jadi ini sampai ke special district, school district sampai special district itu semuanya adalah elected officials. Jadi ini kita bisa melihat dari segi jumlah angkanya saja demikian kompleks pemerintahan itu, sehingga tidak mudah sebetulnya untuk memahami sistem pemerintahan Amerika secara betul-betul detail. Nah, saya mau masuk ke pengantar mengenai sistem dan proses pemilu. Seperti sudah disampaikan di dalam pengantar flyer diskusi ini, bahwa di Amerika Serikat selalu secara umum bolehlah disebut ada selalu ada pemilu nasional setiap 2 tahun. Kalau pemilu lokal bisa kapan aja. Misalnya Januari tadi ada pemilu lokal untuk memilih anggota DPR, untuk memilih anggota legislatif sejumlah negara bagian, untuk memilih mayor atau semacam wali kota dan sebagainya, itu ada. Kalau pemilu lokal itu bisa terjadi sepanjang tahun, tapi ada juga yang berbarengan dengan pemilu nasional. Coba pemilu nasional itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Kita tahu alasannya karena mengikuti masa jabatan yang ada di DPR. Nah, DPR itu kan 2 tahun masa jabatannya. Konstitusi Amerika yang sudah diamandemen dengan jelas mengatakan bahwa pemilu nasional itu atau pemilu di tingkat federal itu dilaksanakan pada hari Selasa setelah Senin pertama bulan November. Jadi pemilu di Amerika selalu antara tanggal 2 sampai tanggal 8. Dan harinya selalu Selasa. Kalau bicara tanggal, paling cepat tanggal 2, itu kalau hari Seninnya, Senin tanggal 1 itu Senin, paling lama itu tanggal 8. Begitu konstitusinya. Mengapa mereka memilih itu, nggak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan supranatural atau apa, nggak tahu. Pokoknya begitulah keputusannya. Kemudian pemilu federal itu kalau para political scientist itu sering, ini bukan istilah hukum di sana, menyebut ada general election
disebut sebagai general election kalau ada pemilu presiden dan pemilu legislatif. Jadi kalau general election ini berarti memilih presiden, wakil presiden, memilih 435 anggota DPR, dan memilih sepertiga dari 100 anggota Senat. Jadi anggota Senat itu dibagi 3 gelombang pemilihannya. Untuk 2020 ada 34 kalau nggak salah yang dipilih. Jadi dia 33, 33, 34 gitu, karena dibagi 3 gelombang. Kemudian ada midterm election. Midterm election itu adalah pemilu legislatif saja, yaitu pemilu untuk memilih 435 anggota DPR plus pemilu untuk memilih sepertiga dari anggota Senat. Sejak tahun 1970, sistem plurality lah yang menjadi sistem pemilu utama yang dipakai di Amerika Serikat, dan untuk pemilu federal sejak 1970 semuanya menggunakan sistem plurality, atau dalam bahasa sejumlah analis disebut single winner system. Untuk pemilu lokal sampai hari ini sejumlah wilayah masih banyak yang menggunakan sistem multi winner itu, atau bolehlah kita sebut sebagai yang lebih kita kenal sebagai sistem PR atau proportional representation. Ini saya kutipkan di sini ada ada 11 negara bagian yang memilih anggota legislatif di tingkat negara bagian itu dengan cara proporsional, yaitu Arizona, Idaho, Maryland, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, South Dakota, Vermont, Washington, West Virginia, dan juga ada State Senate yang di Vermont. Kemudian ada ratusan kota seperti tempat saya seperti di Cincinnati, Portland dan sebagainya itu yang menggunakan multi winner untuk city council. City council itu semacam DPRD tingkat 2. Dan seterusnya. Jadi tapi di tingkat nasional umumnya adalah sistem plurality. Nah ini gambaran sedikit lebih detail soal sistem pemilu. Jadi kalau pemilu presiden setiap 4 tahun, rakyat memilih. Pemilu presiden itu rakyatnya memilih elektor. Elektor itu nanti berkumpul, disebut electoral college. Ya, rakyat memilih elektor, itu kalau dalam istilah kita mungkin dapil. Dapilnya adalah negara bagian. Ya. Total jumlah elektor itu adalah 538. Dari mana 538 itu diperoleh? Itu dari 435 anggota DPR jumlahnya, plus 100 anggota Senat, plus 3 anggota khusus yang mewakili Federal Territory, yaitu District of Columbia, atau kita lebih kenal dengan Washington DC. Jadi Washington DC diwakili oleh 3, karena itu jumlahnya 538. Rakyat itu memilih elektor pada hari Selasa setelah Senin pertama bulan November. Nanti electoral college-nya berkumpul sekitar awal Desember, kalau nggak salah, nanti Titik bisa memperbaiki kalau salah, pada awal Desember atau menjelang pertengahan Desember begitu. Mereka di situ secara formal memilih siapa presiden yang terpilih. Magic number-nya artinya seseorang bisa terpilih sebagai presiden kalau dia sudah memperoleh 270 elektor atau 270 electoral college member gitu. Ada istilah pledge elector atau pledge electoral college, ada istilah juga unpledged. Pledge elector itu artinya seseorang elektor yang nanti jadi anggota electoral college, yang ketika nanti dia menjadi bagian dari elektor dari salah satu kandidat, misalnya dari Demokrat, kalau pledge, itu berarti kalau dia terpilih, pasti dia akan memilih wakil dari partai, calon presiden di Partai Demokrat ketika di Electoral College. Kalau unpledged, secara teori, bisa saja dia terpilih
sebagai elektor dari misalnya Demokrat, tapi ketika masuk Electoral College dia tidak memilih Demokrat, sebaliknya dia memilih calon presiden dari dari Republik begitu. Tetapi secara umum Electoral College itu mencerminkan siapa yang kelompok mana yang diwakili, Demokrat atau Republik. Gitu. Anggota DPR itu dipilih untuk masa jabatan 2 tahun dan jadi di Amerika Serikat ada 435 distrik yang mewakili 430 yang diisi oleh 435 anggota DPR. Senat itu tadi sudah saya sampaikan dipilih setiap 2 tahun, setiap 2 tahun itu sepertiga dari anggota Senat yang dipilih. Usia anggota Senat minimal 30 tahun, sudah menjadi anggota dan seterusnya ya. Di Senat itu ada 100 orang. Nah, Presiden Senat itu adalah wakil presiden. Tetapi wakil presiden itu disebut Presiden Senat, tetapi dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden tentu saja menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Nah, yang presided officer yang mengurus kerja sehari-hari sebagai pimpinan di Senat itu ada yang disebut dengan presiden pro tempore, itu ada yang mengurusi urusan administratif. Selain itu, fungsi dari wakil presiden sebagai presiden Senat adalah kalau Senat ternyata terbagi 2 dalam isu-isu pemilihan tertentu, misalnya 50-50 supaya keputusan bisa diambil, maka presiden kemudian berperan sebagai breaker dari draw itu. Yang menarik juga dalam pemilu Amerika ini, Kongres re-election rate. Jadi seberapa persen incumbent mungkin terpilih kembali, baik di Senat maupun di DPR. Re-election rate, kemungkinan incumbent untuk terpilih kembali itu di Amerika Serikat itu menurut penelitian lebih dari atau sama dengan 90%. Hanya di beberapa situasi incumbent itu tingkat keterpilihan incumbent itu 85%. Jadi sebetulnya menjadi anggota Kongres baik Senat maupun DPR adalah pekerjaan yang sangat aman, akan dapat terus sampai Anda bosan begitu. Nah, mungkin Anda tahu ada namanya Nancy Pelosi. Nancy Pelosi yang sekarang menjadi ketua DPR, sekarang umurnya sudah mungkin berapa? Sudah 70 berapa? Mungkin hampir 80. Kalau tidak salah dia sudah menjadi anggota DPR sejak umur 30 berapa gitu. 35 atau 34. Joe Biden itu sebelum dia jadi wakil presiden sudah menjadi anggota Senat sejak umur 32 tahun. Paul Ryan yang pernah menjadi calon wakil presiden Amerika melawan Barack Obama tahun 2012 sudah menjadi anggota DPR sejak umur 27 kalau nggak salah. Karena anggota DPR Amerika itu umurnya paling muda 25. Jadi kalau Anda ingin susah sekali untuk mengganti anggota DPR atau Senat Amerika itu. Nah, yang lain adalah pemilu di negara bagian dan pemilu lokal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pemilu lokal itu bisa terjadi kapan saja di masa-masa tahun kapan aja, setiap tahun, bisa Januari, bisa Februari, sampai ada yang berbarengan dengan pemilu nasional. Ya. Untuk pemilu 2020 akan ada berbarengan dengan pemilu nasional, akan ada pemilu di 11 negara bagian untuk memilih gubernur, dan akan ada pemilihan lebih dari 25 wali kota. Saya hitung kemarin itu sekitar 28 atau 29, tapi saya tidak begitu pasti dengan angkanya, saya sebut aja lebih dari 25. Di luar itu ada ratusan pemilihan wali kota di Amerika pada tahun 2020 ini, tetapi yang berbarengan waktunya dengan pemilu nasional pada tanggal 3 November 2020 itu ada 25 pemilihan wali kota. Dan ada sejumlah pemilihan yang lain. Macam-macam itu. Jadi pemilih di Amerika itu ketika masuk ke polling station bisa jadi memiliki, misalnya di California itu seringkali setiap pemilu nasional
mereka punya apa itu surat suara yang tebalnya itu lebih dari 10 halaman, karena ada 10 atau lebih dari 10 jenis elected officials yang akan dipilih. Nah, terakhir mungkin ini yang paling menarik Anda, bagaimana pemilu pemilu presiden. Bagaimana menjadi seorang pemilu presiden. Ini dari USA Corp sudah membuat infografis yang bagus sekali, tapi saya akan share yang lebih lebih terbaca tulisannya. Masih ada waktu saya, Mas Heri? Masih, Bang. Ada dua lagi yang ingin saya jelaskan. Pertama, pemilu presiden. Yang kedua, bagaimana situasi pertarungan antara Biden dan Trump saat ini. Dua poin itu yang ingin saya jelaskan sekarang. Sekarang jam berapa ya? Masih ada waktu, Bang. Ya. Waktu tidak terbatas, Kak Jayadi. Oh, baiklah. Tadi yang mau saya share mana? Oh, ini dia. Ini kayaknya. Oh ya, ini. Nah, yang ini mungkin lebih jelas ya kelihatannya. Yang tadi kan dari PowerPoint, ini saya ambil PDF-nya. Nah, saya jelaskan ringkas step by step. Ini syarat untuk menjadi calon presiden Amerika. Pertama, natural born citizen. Itu artinya hanya orang yang lahir di tanah Amerika yang boleh menjadi calon presiden. Yang naturalisasi atau seperti misalnya mantan gubernur California Arnold Schwarzenegger itu tidak bisa karena dia bukan natural born gitu. Pak Budi, Ya. Natural born itu pokoknya yang diakui sebagai wilayah Amerika, termasuk misalnya John McCain. John McCain itu tidak lahir di tanah Amerika sebenarnya, tapi dia lahir di kapal perang Amerika karena ayahnya kan seorang perwira angkatan laut. Nah, angkatan perang Amerika itu dianggap sebagai wilayah Amerika. Bisa saja misalnya ada orang Amerika lahir di kalau misalnya ada orang Indonesia lahir di tanah Amerika. Katakanlah dia lahirnya misalnya di kedutaan Amerika lahirnya, nah itu bisa masuk natural born itu. Kemudian minimum usianya 35 tahun dan dia selama 14 tahun terakhir sebelum dia menjadi calon presiden atau wakil presiden itu dia menjadi residen Amerika gitu, atau bertempat tinggal berdomisili di Amerika. Tidak misalnya berdomisilinya di Indonesia misalnya, walaupun dia anggota orang Amerika. Nah, ada proses yang disebut dengan primary and caucus. Primary itu adalah pemilihan di partai masing-masing untuk menentukan siapa calon. Nah, primary itu biasanya berlangsung mulai Januari sampai sekitar Juli paling lama. Nanti diikuti setelah primary, bulan Agustus biasanya ada convention atau September. Setelah convention itu dilanjutkan dengan convention itu primary untuk menentukan siapa calon dari masing-masing partai. Kemudian ada konvensi itu formal acceptance, penerimaan secara formal, pencalon secara formal, biasanya itu Agustus atau September, lalu diikuti dengan kampanye untuk general election, baru kemudian diikuti oleh pemilihan. Nah, yang tertarik untuk primary itu ada beberapa jenis, ada banyak. Tapi secara kalau saya ringkaskan, kira-kira ada 3 jenis primary. Pertama yang disebut dengan open primary. Open primary itu artinya semua pemilih di Amerika, misalnya Partai Demokrat melakukan primary seperti sekarang ini kan belum secara formal berakhir karena dia masih akan ada national convention. Misalnya
Demokrat menggunakan open primary, tetapi open atau tidaknya itu tergantung negara bagian. Di negara bagian tertentu misalnya ada open primary, maka di negara bagian itu ada apa namanya primary untuk Demokrat, maka semua pemilih tidak peduli dia independen, apa dia Demokrat, apa dia terdaftar sebagai Republikan, dia boleh memilih di konvensi primary Demokrat. Ada juga close primary. Close primary itu hanya anggota partai dari partai yang sedang menjalankan konvensi yang boleh ikut memilih di pemilihan pendahuluan itu. Nah, ada juga secara umum disebut blanket. Blanket itu nanti macam-macam lagi jenisnya. Ada yang semi open, ada yang semi tertutup dan sebagainya itu. Tapi blanket adalah seorang pemilih dari partai lain atau pemilih itu anggota partai lain atau berafiliasi ke partai lain, misalnya ada primary Demokrat, lalu dia pemilih Republikan, apakah dia boleh ikut memilih di primary Demokrat? Kalau aturannya blanket, dia bisa, tetapi nanti dia harus mendeklar bahwa dia sudah memilih di primary partai Demokrat, walaupun dia Republikan. Sehingga nanti dia di primary Republikan tidak bisa ikut lagi. Gitu. Itu kira-kira aturan umumnya. Tapi sekali lagi ada banyak variasi. Tergantung, kita harus lihat state by state. Jadi kira-kira 3 jenis itu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa orang dari, misalnya saya pemilih Partai Demokrat, kok mau ikut primary Partai Republik, begitu. Salah satu alasannya adalah strategic voting. Memilih dengan alasan strategis. Misalnya, saya tidak mau Trump, katakanlah, saya pemilih Republikan, saya tidak mau Joe Biden menang di pemilu pendahuluan Demokrat. Maka saya ingin lawan dari Biden itu yang menang. Misalnya saya ingin Elizabeth Warren, karena menurut poll misalnya yang paling mungkin mengalahkan Trump adalah Biden. Maka saya ikut memilih di situ dengan harapan makin banyak orang Republikan seperti saya yang ikut memilih di Demokrat, primary-nya Biden jadi kalah, kira-kira gitu. Jadi ada semacam itu alasannya. Oke, itu pengenalan utamanya. Nah, secara umum di hampir setiap negara bagian menggunakan sistem primary, di mana pemilih memilih calon untuk partai. Tapi di beberapa negara bagian yang terkenal adalah Iowa, ada caucus. Caucus itu kira-kira bermusyawarah lah, gitu. Caucus ini sebenarnya cara lama yang sudah dilakukan di Amerika, tapi kelemahan dari cara caucus adalah ini semacam oligarki gitu. Hanya karena orang-orang berpengaruh di partai yang menentukan nanti siapa yang menjadi calon dari partai itu. Itu primary dan caucus. Mungkin ada yang pernah dengar istilah Super Tuesday. Super Tuesday itu adalah kalau tidaklah 11 atau 12 negara bagian itu bersama-sama melakukan pemilu primary, baik untuk Republikan maupun untuk Demokrat. Itu disebut Super Tuesday karena negara bagian berbarengan menjalankan pada hari yang sama. Yang lain itu menjalankan dengan schedule yang berbeda-beda. Itu barangkali yang perlu disampaikan terkait dengan pemilu presiden. Yang lain-lain saya kira kita semua sudah mengenal, tidak terlalu banyak perbedaan. Tadi sudah saya sampaikan Electoral College ya. Nah, ini perhitungan Electoral College itu di sini sehingga 538 itu yang paling banyak itu di California ada 55 Electoral College. Itu artinya di wakil California di DPR ada 53, wakilnya di Senat ada 2 gitu. Di Ohio tempat saya dulu sekolah itu ada 16 anggota DPR, ada 2 Senat, berarti Electoral College-nya ada 18. Secara umum, Electoral College ini ditentukan dengan prinsip winner takes all, plurality. Itu artinya apabila misalnya di Ohio itu ternyata yang menang adalah Joe Biden, maka 18 itu diambil semuanya oleh Joe Biden. Secara umum begitu. Demikian juga California, apabila
di sini Joe Biden yang menang dalam pemilu nanti, maka 55 electoral college ini diambil oleh Joe Biden. Di beberapa negara bagian ada pengalokasian secara proporsional semacam itu. Tapi saya lupa, cuma ada beberapa negara bagian. Mungkin kalau Titi ingat. Jadi begitu cara menghitungnya. Maka kemudian karena itu di dalam pemilu Amerika yang sangat penting adalah bagaimana kontestasi di negara bagian, bukan kontestasi secara keseluruhan tingkat nasional. Karena popular vote yang merupakan kombinasi semua pilihan terhadap capres itu di tingkat nasional itu belum tentu tercermin di dalam kontestasi di tingkat negara bagian. Sebagai contoh, Hillary Clinton secara popular vote, Anda semua tahu, kemarin menang sekitar 3 jutaan suara terhadap Trump. Tetapi Trump menang di yang disebut key battleground state, di sejumlah swing state, yang membuat dia memperoleh keuntungan berupa electoral college yang lebih banyak atau elektor. Begitu kira-kira untuk proses pemilu presiden di Amerika. Nah, sekarang kita lihat bagaimana situasi pertarungan antara Trump dengan Biden. Pertama, dari segi primary, Biden itu sudah ini ada yang lupa yang saya sebutkan ya. Primary itu cara menghitungnya adalah setiap calon harus memperoleh semacam electoral college juga yang disebut dengan delegate. Di pemilu Demokrat di primary Demokrat untuk tahun 2020 ada 3.980 delegates yang diperebutkan. Dihitung di setiap negara bagian itu. Nah, itu berarti seorang calon presiden di Demokrat harus memperoleh jumlah delegate 1.991 untuk dianggap sebagai pemenang primary. Nah, pada beberapa hari lalu atau seminggu atau 2 minggu lalu, Joe Biden sudah mencapai angka itu. Sudah lebih dari 1.991 delegate yang dia peroleh. Maka walaupun belum ada convention di Partai Demokrat, Joe Biden sudah pasti secara politik itu terpilih sebagai wakil Demokrat untuk menjadi calon presiden di tingkat pemilu nasional. Kalau di Republikan, karena ada presiden petahana, maka biasanya itu kecuali pernah kejadian di zaman Jimmy Carter ya. Jimmy Carter ketika itu calon Partai Demokrat, walaupun dia petahana, ketika itu dia di-challenge oleh Theodore Kennedy, ya, kakaknya John F. Kennedy. Tetapi waktu itu dia kalah. Biasanya seorang presiden petahana itu akan langsung menjadi calon dari partainya. Di Partai Republik 2020 ini ada 2.550 delegates yang diperebutkan. Karena Trump sebagai presiden, maka diasumsikan dia sudah memperoleh lebih dari separuh dari 2.550 itu. Nah, bagaimana situasi pertarungan jadi kalau pemilu 2020 berdasarkan teori voting behavior yang juga berbasis di Amerika, ada sejumlah faktor yang bisa menentukan terpilih tidaknya seorang presiden. Jadi karena ada petahana, maka pemilu itu semacam referendum terhadap petahana. Itu artinya sejumlah faktor ada yang namanya incumbency factor, ada yang namanya fundamental factors, kemudian ada faktor-faktor yang isu-isu yang lainnya yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat apa itu incumbency factor? Incumbency factor itu misalnya approval rating. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana approval rating dari Donald Trump. Saya belum sharing ya? Iya, belum muncul, Bang Jayadi. Belum ya? Oke, sudah. Saya share dulu. Google Meet ini agak lebih rumit dibanding Zoom.
Oke, balik sini dulu. Share. Ini ya, kelihatan? Ya, sudah muncul Bang Jay. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini approval rating Donald Trump ini selalu rendah. Ini yang hijau ini, selalu rendah. Dan saat ini dia masuk kategori apa namanya? Secara ini dikumpulkan oleh 538.com. Ini web apa namanya? Web yang didirikan oleh Nate Silver. Nate Silver itu adalah forecasting guru di Amerika, seorang ahli statistik dari Michigan, tapi dia juga menjadi political forecasting guru sekarang karena akurasi forecastnya. Dia kumpulkan semua polling, maka approval rating Donald Trump secara average itu ada di angka 41,1 saat ini. Ini berdasarkan polling 2-3 hari terakhir. Yang tidak puas dengan Donald Trump ada sekitar 55%. Itu apa namanya? Tinggi sekali. Tingkat disapproval-nya. Jadi ini incumbent yang bermasalah sebetulnya secara approval rating. Bagaimana approval rating Donald Trump dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain ketika mau menghadapi pemilu untuk re-election. Ini kalau kita bandingkan dengan Obama, misalnya, ketika Obama mau memasuki pemilu untuk periode kedua, Obama berada pada posisi 47,7% yang approve. Donald Trump cuma 41. Bahkan Donald Trump dibandingkan dengan George W. Bush itu lebih buruk. Padahal kita tahu George W. Bush adalah presiden yang approval ratingnya termasuk yang rendah. Demikian juga apalagi kalau dibandingkan dengan Bill Clinton. Ya, Bill Clinton ketika dia memasuki situasi seperti waktu seperti sekarang untuk pemilu periode keduanya, Bill Clinton berada di approval rating 53,3%, jauh di atas Trump. Jadi dari segi approval rating, Presiden Trump ini bermasalah. Kemudian itu contoh incumbency factor. Yang lain misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah salah satu mantra yang menjadi kekuatan Trump. Dan dia menang antara lain karena faktor ekonomi ini. Nah, Anda lihat di sini, salah satu unsur penting ini kelihatan juga ya? Kelihatan Bang Jay. Oke. Salah satu unsur penting di dalam ekonomi adalah persepsi orang soal apakah mencari kerja mudah atau susah. Yang mengatakan mudah itu drop ke angka 22% saat ini. Dari 68% sebelum COVID-19, sebelum kasus COVID-19. Sekarang itu cuma 22% orang yang mengatakan mencari pekerjaan itu mudah. Tadinya 68%. Ya, jadi Anda mungkin Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar istilah dari Bill Clinton dalam yang dia ungkap "It's economy stupid" gitu, bahwa yang sangat berpengaruh dalam pemilu di Amerika itu adalah ekonomi. Nah, sekarang hanya 16% pemilih Amerika menurut Gallup Poll. Gallup Poll ini polling terkenal yang agak-agak cenderung Republikan begitu sedikit. Ini hanya 16% orang mengatakan ekonomi itu faktor yang penting gitu. Nah, kemudian kita lihat secara umum sekarang. Bagaimana polling? Bagaimana polling? Ini juga kelihatan, Heroik? Kelihatan Bang Jay. Oke. Nah, polling data ini dikumpulkan oleh Real Clear Politics. Jadi ada beberapa website yang saya perkenalkan di sini kalau Anda ingin dengan cepat mengetahui situasi pemilu di Amerika yang sedang berlangsung. Ini ada Real Clear Politics, ada 270 Win, ada RCP, ada 538.com, ada Gallup. Nah, dalam beberapa poll terakhir, ini ada dari Economist, CNN, NPR, Emerson College, ada Harris, ada dan sebagainya, ada TPP, CNBC dan sebagainya. Ini
ini pemilu rata-rata nasional, untuk nasional, itu semuanya memberikan keunggulan kepada Biden. Menurut, ini nasional tapi ya, bukan per negara bagian. Menurut ekonomis atau YouGov, ini pollingnya pada 7 sampai 9 Juni, Biden unggul 8%, di CNN unggulnya malah 14%, di polling yang satu lagi 7, 8, 10, dan seterusnya. Jadi semua polling terakhir, katakanlah 2 minggu terakhir, akhir Mei sampai awal Juni itu menunjukkan keunggulan dari Joe Biden terhadap Trump. Bahkan di CNN poll, Joe Biden sudah mencapai angka di atas 50%, ini 55%. Nah, dibandingkan dengan Hillary Clinton pada tahun 2016 misalnya, Hillary Clinton dalam berhadapan dengan Trump tidak pernah mencapai angka 50 atau 55% atau 51% berhadapan dengan Trump, meskipun dia selalu unggul. Tapi Joe Biden sudah mencapai angka itu. Ini menurut para analis itu menjadi indikasi bahwa sangat tidak mudah bagi Trump untuk sebagai incumbent memenangkan pemilu kali ini. Tetapi kita tahu Trump ini diperkirakan 99% tidak akan menang oleh New York Times pada tahun 2016, ternyata dia menang. Jadi dia 1%, dia tinggal cuma perlu 1% saja untuk menang dan dia menang. Ini kita tidak tahu apakah Donald Trump masih bisa seperti itu pada kali ini. Dan kalau kita lihat trennya, ini juga average polling dari RCP. Trennya Trump belum pernah mengungguli Joe Biden di polling nasional. Nah, satu lagi, tadi saya katakan bahwa yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana polling atau survei di tingkat negara bagian, terutama adalah battleground state atau swing state. Ada swing state yang paling penting saat ini, ada beberapa, ini ada Florida, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, dan Arizona. Ini semuanya menunjukkan keunggulan Joe Biden, meskipun keunggulannya itu belum terlalu besar. Jadi secara ringkas, data-data untuk saat ini mengatakan bahwa sulit sekali bagi Donald Trump untuk memenangkan pertarungan kalau tren ini terus berlangsung. CNN polling terakhir yang tadi saya sebutkan itu juga mengecek persepsi publik pemilih terhadap Trump dan Biden berdasarkan kategori isu. Menariknya, untuk isu ekonomi, Trump masih dianggap lebih unggul dibandingkan dengan Biden. Tetapi Trump meskipun keunggulannya tipis, jadi Trump dipersepsi oleh 51% menurut CNN poll itu lebih baik dalam mengatasi masalah ekonomi dibandingkan dengan Biden. Biden mendapatkan sekitar 46 atau 47%. Tetapi dalam dua isu lain yang sekarang ini penting, dalam isu rasial yang sekarang sedang marak di Amerika, Joe Biden jauh meninggalkan Donald Trump. Angkanya sudah sampai 60%. Kemudian dalam isu yang lain, yaitu penanganan COVID-19, penanganan pandemik, COVID-19 pandemic, itu Joe Biden juga dianggap lebih baik, dipersepsi akan memiliki kemampuan lebih baik dibanding Trump. Jadi, situasi di Amerika saat ini, adanya masalah rasial, adanya masalah krisis pandemi itu sangat tidak menguntungkan bagi Trump. Tetapi dia masih punya harapan apabila ekonomi ini bisa berubah lebih baik. Karena ekonomi Amerika sekarang kan pertumbuhannya sangat jatuh, pengangguran sangat meningkat. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa Trump sangat bersikukuh untuk segera membuka kegiatan ekonomi. Karena dia berharap dengan begitu situasi ekonomi akan lebih baik dan itu mungkin akan memperbaiki peruntungannya untuk pemilu di November 2020. Barangkali itu untuk pengantar, ternyata bukan pengantar yang ringkas, hampir 1 jam nih. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Heroik.
Mas Didi dan juga teman-teman yang lain. Kita bisa berdiskusi. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya lemparkan kepada Mbak Titi dan Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang J atas paparannya yang sangat komprehensif. Saya kira tadi di awal kita bisa melihat bagaimana sistem politik di Amerika Serikat, sistem pemilunya, dan juga yang terakhir soal dinamika politik hari ini menjelang pemilihan umum presiden dan juga pemilihan Kongres di Amerika di bulan November mendatang. Nah, Bang J, nampaknya di chat ini sudah banyak yang bertanya. Saya akan coba... Oh iya, satu lagi Mas Syarif yang lupa saya tambahkan. Silakan Bang J. Tadi saya lupa menyebutkan soal bagaimana posisi pertarungan untuk legislatif. Lagi-lagi pertarungan untuk legislatif itu harus dilihat, yang menentukan nanti kan per distrik ya, untuk ada 435 distrik dan ada 34 negara bagian yang menjalankan pemilihan untuk senat ya. Tetapi yang disebut dengan generic ballot, jadi pertarungan secara umum di tingkat nasional, pollingnya, itu saat ini rata-rata Demokrat unggul dengan angka 48,5%. Sementara jadi angka untuk Demokrat secara keseluruhan itu 48,5%. Itu di di sini bisa lihat nanti. Oke, saya sharing aja. Ya ini. Oke, nah ini yang salah lagi, sorry, bukan yang itu, yang ini yang saya beri tanda ini, yang ada who is winning the generic ballot. Jadi Demokrat legislatifnya itu rata-rata secara average itu 48,5%. Persepsi publik yang kira-kira yang akan memilih Partai Demokrat, sementara Republikan 40,6%. Jadi angka ini selisihnya 8%, sementara pemilu tinggal 5 bulan, tinggal 4 bulan lagi. Jadi ini angka yang cukup jauh untuk dikejar. Nah, tapi yang menarik juga, mungkin ini poin yang penting bagi Trump adalah ini. Kalau polling menunjukkan bahwa masyarakat Amerika itu lebih khawatir dengan ekonomi dibandingkan dengan resiko terinfeksi COVID-19. 58,% mengatakan mereka lebih khawatir ekonomi mereka mengalami makin buruk atau sulit. Hanya 28,5% yang mengatakan mereka takut dengan resiko infeksi. Jadi dari segi ini dukungan buat Trump. Maksudnya jadi ada alasan bagi Trump untuk segera membuka ekonomi itu, dan dari situ dia mungkin berharap ekonomi akan sedikit membaik sehingga mempengaruhi perbaikan bagi dia di sisi polling. Demikian. Baik, makasih Bang J. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian di kolom chat. Yang pertama dari Mas Arif Saipul. Pak Jayadi, apakah ada alasan rasional kenapa Amerika menetapkan masa jabatan presiden selama 4 tahun? Nah, ini dari Pak Arif Saipul yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari Mbak Vio. Pak Jayadi mohon tanggapannya tentang strategi Demokrat yang mengusung Joe Biden di pemilu ini. Apakah karakter Biden yang cenderung sentris bisa efektif mengambil hati silent majority seperti itu? Nah, ini yang kedua dari Mbak Vio. Yang berikutnya ada juga dari Mbak Vio juga, ini masih sama, ada 2 pertanyaan beliau. Pak, mohon maaf apabila saya terlihat, apa rasionalitas Electoral College? Mengapa pemilih tidak langsung memilih saja berdasarkan popular vote seperti itu? Dan yang berikutnya, yang ketiga, dari KPU Riau, Pak Jayadi, apakah ada plus minusnya buat penguatan sistem presidensial jika menggunakan model pemilihan presiden seperti di AS dengan Electoral College dibandingkan kita, Indonesia, menggunakan pemilihan langsung oleh warga dengan one vote, one value seperti itu. Nah,
Mungkin 3 pertanyaan ini dulu Bang Jayadi. Silakan Bang Jayadi. Oke. 4 kayak pertanyaannya. Ya 4. Pertama, mengapa 4 tahun? Apa ya? Ya ini gini, salah satu alasannya yang mengemuka adalah pertama, mengapa Amerika Serikat, para founding fathers itu memilih sistem presidensil. Salah satu alasan utamanya adalah mereka tidak mau ada kekuasaan eksekutif yang absolut. Apa yang mereka maksud kekuasaan eksekutif absolut itu adalah raja. Karena mereka dijajah Inggris. Jadi kira-kira mereka tidak mau seperti Inggris. Kenapa? Karena mereka ingin rakyatlah yang berkuasa. Nah, karena itu mereka membuat sistem di mana eksekutif itu, di mana kekuasaan itu kemudian menjadi diffuse, dibagi-bagi. Ada eksekutif, jadi ada 2 jenis kontrol kemudian secara teori. Ada kontrol horizontal rakyat. Tapi kalau mereka hanya mengenal kontrol horizontal, kalau kekuasaan eksekutifnya absolut, maka kontrol dari rakyat itu lewat pemilu itu menjadi lama-lama dihilangkan. Karena itu ada kontrol horizontal. Bagaimana cara membuat kontrol horizontal itu? Adalah saling kontrol, pemegang kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing memegang kekuasaan kira-kira sepertiga begitu, sehingga kekuasaan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa menyertakan kekuasaan yang lain. Jadi itu semacam kontrol. Nah, pertanyaan berikutnya adalah karena itu satu, yang kedua, karena mereka tidak mau kekuasaan eksekutif itu absolut, itu berarti masa jabatannya harus dibatasi, begitu. Itu teori dasarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 tahun? Kalau kita perhatikan di dunia ini, masa jabatan presiden itu paling lama 6 tahun kan? Paling cepat 3 tahun. Paling cepat 4 tahun. Secara umum, kalau Anda cek, Filipina 6 tahun, Amerika 4 tahun, yang negara-negara lain umumnya 5 tahun. Jadi tampaknya ada semacam pikiran pada saat itu bahwa 4 sampai 6 tahun lah kira-kira waktu yang cukup untuk seorang presiden tetap memerintah. Tapi pada saat yang sama itu waktu yang tidak cukup bagi dia untuk mengakumulasikan kekuasaan sehingga dia tidak bisa dikontrol lagi. Itu kira-kira kalau kita mau lihat rasionalisasi dari sudut sekarang terhadap sejarah itu. Kira-kira itu jawaban saya. Tapi hitung-hitungan rasional formulanya nggak ada. Misalnya ada rumusnya gitu, nggak ada. Oke. Apakah Biden akan efektif berhadapan dengan Trump? Ya memang ini problem calon-calon Demokrat, kan ada belasan calon Demokrat di primary itu. Yang menonjol itu kalau dari segi ideologi ada yang sangat kiri, katakanlah begitu. Kan kalau dibandingkan dengan Republikan, Demokrat itu kan posisi ideologisnya di Amerika ya, kiri. Maksudnya itu kiri itu tidak konservatif gitu ya, lebih liberal gitu ya, bukan kiri seperti di Eropa. Kalau di Eropa kan lebih ke sosialis. Kalau ini kiri liberal. Nah, posisi kiri yang paling kiri itu adalah Elizabeth Warren. Jadi maksud saya gini, yang cukup punya potensi menurut polling untuk bisa bersaing dengan Trump ada terutama 3 orang, yaitu Joe Biden, Elizabeth Warren, dan Bernie Sanders. Problemnya adalah Bernie Sanders sama Elizabeth Warren ini adalah terlalu liberal. Misalnya mereka isu-isu seperti gun control, isu seperti hak-hak perempuan, macam-macam lah, isu-isu yang isu tentang aborsi segala macam, mereka sangat liberal, dan itu
akan bisa membuat para pemilih yang, kan pemilih di Amerika itu terbagi 3, Demokrat, Independen, dan Republikan. Untuk memenangkan pemilu, tidak mungkin calon partai Demokrat hanya mengandalkan basis mereka di Demokrat. Mereka harus menarik independen. Masalahnya independen ini adalah orang-orang yang bisa bergerak tuh, orientasi kebijakannya itu dari tengah ke kanan sampai tengah ke kiri, begitu. Karena itu ini pakemnya adalah yang paling baik adalah memilih calon dari yang tengah, supaya calon-calon independen di general election itu nanti bisa masuk gitu. Jadi dari sisi itu Biden ketemu bisa. Problem berikutnya adalah orang khawatir kejadian seperti 2016. Hillary Clinton adalah calon yang dianggap sentris tengah, dia mengalahkan calon yang sangat kiri liberal yaitu Bernie Sanders yang didukung oleh banyak pemilih terutama anak-anak muda. Nah, ada analisis ketika itu basis utama Demokrat ini banyak yang tidak begitu suka sehingga banyak yang tidak turn out, terutama di daerah-daerah swing state. Begitu. Nah, jadi sekarang apakah Biden akan efektif menghadapi Donald Trump? Tergantung dari sisi sudut pandang ini, tergantung kepada apakah Biden bisa menarik, yang pasti dia bisa menarik pemilih independen. Nah, tapi apakah dia akan membuat para pemilih dari yang berkategori seperti Bernie Sanders, pemilih Bernie Sanders dan Elizabeth Warren itu akan malas untuk memilih gitu. Ya, itu akan tergantung kepada antara lain ini, sementara ini conventional wisdom-nya siapa calon wakil presiden nanti dari Biden yang akan dipilih. Dan Biden sudah mengatakan dia akan milih calon wakil presiden perempuan. Siapa itu? Salah satu yang masuk shortlisted adalah Elizabeth Warren. Pada saat yang sama, Demokrat juga perlu memastikan basis utama mereka yang lain yaitu African American black voters. Jadi ada 2 jenis perempuan yang dipertimbangkan oleh Trump sekarang itu, yaitu yang kalau dari segi perwakilan itu kira-kira appeal kepada black pemilih berkulit hitam atau appeal kepada para pemilih yang cenderung liberal. Gitu. Tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tetapi dalam pemilu yang ada petahananya, faktor yang paling berpengaruh nanti adalah soal 3 hal. Menurut teori-teori yang ada selama ini. Satu adalah soal fundamental factors yang saya sebut tadi. Fundamental factors itu apa? Antara lain ekonomi dan soal stabilitas keamanan dan politik. Yang kedua adalah incumbency factor, approval rating. Yang ketiga baru dinamika di tingkat voters. Sementara ini, Biden menurut banyak analis tidak mengalami masalah. Ya. Nah, cuman memang Biden ini dalam sejarah, kalau dia jadi, itu akan menjadi calon presiden tertua. Karena pada November, kalau dia nanti pada sekarang ini umurnya sekitar 77 tahun, nanti Januari kalau dia dilantik dia akan berumur 78 tahun. Itu berarti ketika nanti Biden jadi presiden, usianya sama dengan Ronald Reagan ketika Ronald Reagan keluar dari White House setelah 2 periode. Karena Ronald Reagan presiden tertua. Tapi dia mulai 70 tahun. 78 udah selesai. Kira-kira gitu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Partai Demokrat apakah akan efektif. So, untuk sementara ini masih efektif. Seperti polling-polling yang ditunjukkan tadi. Electoral College ya. Nah, Electoral College ini tadi saya katakan ada istilah Great Compromise di Amerika. Apa itu Great Compromise? Ketika mereka berkumpul untuk menentukan bagaimana memilih wakil dari tiap negara bagian itu. Ada 2 jenis usulan. Usulan pertama mengatakan ini yang disebut dengan Virginia Plan. Virginia Plan mengatakan wakil kita harus didasarkan pada jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, maka makin banyak wakilnya. Tentu saja ini ditentang oleh negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit.
Karena negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit pasti akan kalah dengan negara bagian yang jumlah penduduknya besar. Karena itu muncul, ini cerita ringkas saja, panjang sebenarnya, muncul plan yang menanding itu yang disebut dengan New Jersey Plan. New Jersey Plan mengatakan jangan berdasarkan jumlah penduduk, pokoknya setiap wilayah, setiap negara bagian diwakili oleh wakil yang sama. Dari sana ringkas cerita muncullah komprominya, Great Compromise ada, oke, kalau gitu kita punya 2 chamber, 2 kamar. Kamar pertama wakil penduduk, kamar kedua wakil wilayah. Maka muncullah Senat dan DPR. Itu kira-kira. Nah, sama kira-kira logikanya mirip gini, mengapa Electoral College? Mereka ingin Presiden Amerika itu ditentukan oleh rakyat. Tapi mereka juga mengerti teori dari Aristoteles, bahwa people democracy itu kira-kira sama dengan mobokrasi kan. Jadi mereka tidak mau institusi politik yang sangat penting di Amerika, yaitu presiden, itu hanya berdasarkan kemauan massa yang belum tentu memiliki kebijaksanaan yang cukup. Nah, karena itu mereka menggabungkan. Oke, kalau gitu rakyat diberi peran, tapi pada saat yang sama ada semacam cek terhadap keinginan massa itu. Apakah cukup bijaksana dan sebagainya. Kira-kira gitu. Kalau kita mau sederhanakan. Maka komprominya mirip tadi kompromi Great Compromise. Maka komprominya adalah oke, kalau gitu pemilih rakyat punya suara, tapi kemudian yang menentukannya itu tetap berdasarkan musyawarah orang-orang yang ditunjuk oleh rakyat. Kira-kira macam MPR kita lah gitu. Tetapi dalam perkembangan seperti sekarang, sebetulnya memang ada Electoral College, tapi sebetulnya kan di Amerika itu memilihnya langsung rakyat kan gitu. Cuma memang yang membedakan adalah dia punya, itu berarti dia punya 50 distrik untuk 50 dapil. Begitu. Nah, apakah itu akan memperkuat sistem presidensil? Penelitian soal sistem presidensil dan pemilu itu tidak menemukan perbedaan yang terlalu tajam dari segi kuat lemahnya sistem presidensil apabila dibandingkan dengan apakah dia menggunakan electoral college atau tidak, atau menggunakan dapil-dapil seperti di Amerika atau tidak, ya. Ini penggunaan dapil-dapil ini dalam konteks pemilu di Amerika itu ini lebih memasukkan logika federal. Di negara federal yang berdaulat adalah negara bagian, bukan nasional. Kalau pemilu seperti kita itu kan cenderung menggunakan logika United States, bahwa kekuasaan itu berasal dari pusat, kalau daerah mau kekuasaan diberi oleh pusat gitu. Nah, sama ini. Jadi melalui sistem yang dimiliki oleh Amerika ini, setiap negara bagian itu punya suara. Coba bayangkan kalau misalnya dia menggunakan sistem seperti kita. Negara bagian yang kecil seperti Delaware itu nggak dianggap. Penduduknya cuma berapa? Udahlah, nggak usah dianggap. Tapi dengan adanya sistem seperti ini, mereka tetap terdengar suaranya. Kira-kira gitu. Tapi dari segi penguatan sistem presidensil, tidak terlalu, secara paling tidak berdasarkan penelitian yang sampai sekarang itu tidak terlalu muncul perbedaan. Penguatan sistem presidensil lebih banyak kalau dikaitkan dengan fragmentasi sistem kepartaian, ya. Artinya yang dimaksud sistem presidensil yang kuat itu apabila sistem kepartaiannya tidak terlalu fragmented. Itu kan kira-kira pemahaman sistem presiden yang kuat. Kenapa itu disebut sistem presidensil yang kuat? Karena presiden terpilih walaupun dia multi party, tetapi dia punya cukup support partisan, cukup support politik di parlemen sehingga cukup berjalan kalau dia menjalankan pemerintahan. Nah, itu lebih banyak tergantung kepada desain sistem pemilu, seperti apakah dia concurrent atau tidak,
berapa jumlah calon presiden yang dihasilkan, apakah menggunakan plurality atau majority runoff, sistem-sistem seperti itu. Kemudian, saya kira sudah jawab semua ya? Ya, baik. Makasih Bang Jay atas jawabannya. Nah, untuk termin yang kedua, saya mau undang Ibu Bapak sekalian yang ingin bertanya langsung dan berinteraksi langsung dengan Bang Jayadi. Silakan nyalakan mikrofonnya jika ingin bertanya langsung. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Baik, kalau belum ada, saya akan bacakan kembali. Heroik, boleh dong nanya kalau nggak ada yang nanya. Oh, oke, siap. Mas Usep. Silakan Mas Usep. Saya nanya, Bang Jayadi, punten Bang Jayadi, saya nanya yang udah di chat sama saya. Jadi dulu kan survei elektoral tuh punya evaluasi di konteks pemilu presiden 2016 dan pilkada DKI 2017 mengenai ketidakjujuran pemilih untuk menyebut pilihan sebenarnya karena stereotipe tertentu sehingga dia malu gitu. Nah itu bagaimana pengalaman itu udah bisa dievaluasi, kemudian bisa nggak ngasilin hasil survei yang bikin kaget gitu setelah pemilunya ada hasilnya gitu. Begitu Bang Jadi, punten, makasih. Oke, terima kasih Mas Usep. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung ke Bang Jayadi? Silakan nyalakan mikrofonnya. Saya Mas Heroik. Oh iya, Mas Mardika. Silakan Mas Mardika. Ya, Pak Jayadi mungkin tadi nyambung soal Electoral College setelah Hillary Clinton kalah Electoral College-nya, kemudian popular vote-nya dia menang gitu ya. Perdebatan soal penggantian Electoral College ke popular vote terutama di Demokrat kan makin kuat ya. Nah, gimana sih sebetulnya proses kalau kita pengen ganti sistem dari Electoral College ke popular vote sebagai penentu kemenangan presiden? Makasih Mas Heroik dan Pak Jayadi. Ya, terima kasih Mas Mardika. Mungkin satu lagi kalau ada, jadi pas 3. Ada yang mau bertanya lagi, satu orang lagi? Berinteraksi langsung? Saya Mas Heroik. Oh iya, Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Mungkin saya mau bertanya ya. Jadi kalau kita merujuk pada pemilihan 1988 di Amerika Serikat ada Pat Robertson sebagai sebagai pendeta di TV ya, itu memberikan dampak spillover dan carryover dalam pemenangan George W. Bush. Nah, dengan majunya Biden dan Sanders, dan kita tahu bahwa Sanders hari ini kemarin itu mengusung dengan isu kesehatan dan kesejahteraan, apakah isu ini bisa membawa ataupun menciptakan spillover dan carryover positif dalam majunya Biden sebagai calon dari Partai Demokrat? Karena kita tahu pada pengusungan calon George W. Bush dan ketika saat itu juga Partai Republik bisa menggait pendukung konservatif kanan. Mungkin saya minta pendapat, kalau ada kekeliruan mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih Mas Jaya. Oke. Terima kasih Wildan. Jadi ada 3 pertanyaan Bang Jay. Yang pertama dari Mas Usep tadi menanyakan soal polling. Yang kedua dari Mas Mahardika bertanya soal bagaimana pergantian Electoral College ke popular vote, dan yang terakhir dari Mas Wildan. Silakan Bang Jay. Oke, terima kasih. Mungkin ringkas-ringkas saja ya jawabannya ya. Mas Usep, yang ditanyakan kalau nggak salah itu soal Bradley Effect ya? Betul, Mas? Iya, Bang Jadi. Okay. Iya, betul. Ya, jadi apa Bradley Effect itu, bagi yang lupa gitu, saya ingatkan, ini kejadian berdasarkan pemilu di Gubernur California. Tahun berapa, saya lupa persisnya. Waktu itu ada Tom Bradley, calon dari kulit hitam, berhadapan dengan calon dari kulit putih di California untuk menjadi calon gubernur. Di polling itu para pollster tidak menemukan problem dalam soal dalam fakta bahwa Bradley Effect itu calon kulit hitam, dan dia cenderung unggul di polling. Tapi ternyata setelah pemilu hasilnya, ternyata yang menang adalah calon kulit putih. Lalu dianalisis segala macam, muncullah kesimpulan Bradley Effect. Bradley Effect itu artinya apa? Para pemilih
ketika ditanya untuk isu-isu tertentu, mereka tidak mau menjawab dengan jujur. Misalnya, apakah bagi Anda ada apakah suku atau agama atau warna kulit seorang kandidat itu bagi Anda menjadi faktor yang bermasalah atau penting dalam menentukan pilihan? Nah, dalam ini mereka menjawab misalnya nggak masalah, kulit hitam, kulit putih sama aja, kira gitulah. Ternyata yang mengatakan tidak masalah itu realnya bermasalah. Gitu. Mereka bermasalah. Cuman berhadapan dengan pollster mereka tidak mau gitu. Nah, dalam konteks pemilu di Amerika sekarang tidak ada perbedaan dari segi ras, ya kan? Trump sama rasnya kulit putih atau walaupun rambutnya kuning, kemudian sama Joe Biden juga dari segi agama sama, walaupun yang satu lebih, Trump itu sebetulnya ya nggak tahu lah sih, memanfaatkan saja, dia kayaknya nggak religius amat ya, tetapi dia kemudian menggunakan isu itu. Jadi para pollster di Amerika tidak sampai hari ini saya perhatikan belum memiliki kekhawatiran soal adanya Bradley effect ini ya di dalam pemilu 2020. Kalau pemilu di 2016 itu kegagalan para pollster untuk memprediksi itu antara lain adalah persoalan demografi. Ada sejumlah demografi, misalnya di daerah Michigan, di daerah Wisconsin. Michigan dan Wisconsin itu selama 2 dekade terakhir sebelum 2016 itu selalu memenangkan calon presiden dari Partai Demokrat. Tapi untuk pertama kalinya pada tahun 2016, Trump, Partai Republik yang dimenangkan dengan selisih sangat tipis. Itu karena antara lain adalah para pemilih kulit putih dari daerah-daerah remote areas, pegunungan segala macam, atau yang kelasnya disebut redneck dan sebagainya, yang memang cenderung Republikan itu biasanya tidak datang ke tempat pemilihan, itu pada tahun 2016 itu datang. Yang itu kemudian membuat menguntungkan Trump. Itu yang kemudian tampaknya antara lain lupa diperhitungkan atau tidak sempat diperhitungkan oleh para pollster. Tapi untuk pemilu 2020 belum ada. Kemudian Electoral College, ya betul, itu dipersoalkan, sempat ada demonstrasi, tapi kayaknya sudah mereda itu sekarang. Untuk mengubah Electoral College mereka harus melakukan amandemen konstitusi. Dan sebenarnya di Amerika Serikat amandemen konstitusi itu sudah banyak sekali dilakukan, sudah berapa ya? Yang terkenal itu ada Second Amendment, ada Third Amendment, segala macam. Yang paling terkenal kan Second Amendment yang soal senjata itu ya. Jadi tidak mudah untuk melakukan perubahan Electoral College karena harus melakukan amandemen konstitusi. Dan Anda semua tahu amandemen konstitusi itu kan pertama-tama proses politiknya, karena tergantung kepada bagaimana, mirip kita lah, tergantung kepada absolute majority di Senat dan di Kongres menghendaki ada itu misalnya, lalu ada proses selanjutnya. Kemudian apakah pencalonan Biden akan membuat ada spillover and carry over? Kalau untuk pemilu 2020, menurut saya kalaupun ada itu pengaruhnya tidak akan terlalu banyak, Mas Wildan. Kenapa? Karena para evangelis berdasarkan pemilu 2016 memang cenderung lebih memilih Donald Trump. Jadi kalaupun ada pengaruhnya itu lebih karena sekarang begini, Anda nanti cek di website 530.com itu ada analisis demografi, apakah memang Trump itu betul-betul apakah para evangelis ya, para kaum agamawan yang sangat konservatif kanan itu pokoknya die hardnya Donald Trump? Enggak juga ternyata, enggak juga. Jadi faktor-faktor seperti ekonomi,
kemudian kasus penyelesaian krisis itu juga berpengaruh. Jadi karena itu ada paling tidak para analis menemukan ada penurunan antusiasme terhadap Trump di kalangan base dia sendiri, termasuk kalangan evangelis itu. Tapi betul bisa saja kalau yang dimaksud adalah pencalonan misalnya Biden nanti didampingi oleh calon yang sangat kiri, calon presiden sangat kiri seperti Elizabeth Warren, itu akan meningkatkan militansi base dari Donald Trump, itu mungkin saja. Tapi itu tidak akan belum bisa dikatakan menambah peluang Trump untuk menang, karena dia saat ini banyak kehilangan base dan juga banyak kesulitan untuk appeal kepada para independen. Untuk sementara begitu jawabannya. Baik, terima kasih Bang Jayadi Hanan atas jawabannya. Nah, mungkin termin yang terakhir nih Bang Jay, pertanyaannya. Masih ada pertanyaan dari kolom chat, saya akan bacakan. Yang pertama dari Mas Yos Kenawas. Nah, Mas Yos Kenawas sebenarnya sedang studi juga di Amerika Serikat nih. Kak Jay, boleh cerita sedikit soal pengawas pemilu di sana nggak? Apakah ada lembaga semacam Bawaslu di sana? Nah, ini dari Mas Yos Kenawas. Kemudian yang kedua dari Ketua KPU DKI Jakarta, Mbak Betty. Izin bertanya Bang Jayadi terkait manajemen penyelenggaraan pemilu di sana. Artinya jika per 2 tahun ada pemilu dewan, 4 tahun untuk presiden, 6 tahun untuk senat, dan juga elected officials lainnya, maka bisa dibayangkan riuhnya pendaftaran pemilih, kampanye, dan persiapan hari pencoblosan. Bagaimana sih sebetulnya manajemen pemilu dapat dilakukan di sana? Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana suasana dan aktivitas primary election di setiap parpol di sana? Terima kasih. Dan yang mungkin saya kira itu 2 pertanyaan terakhir, Bang Jay. Silakan, Bang Jay. Terima kasih, Yos. Pengawas pemilu. Saya nanti Mbak Titik bisa menambahkan atau mengkoreksi karena kayaknya secara khusus mempelajari ini juga. Di Amerika itu ada yang namanya Federal Election Commission di tingkat federal. Di tingkat negara bagian ada namanya State Election Commission, ada. Tetapi saya perhatikan fungsi Federal Election Commission itu adalah untuk memastikan transparansi pemilu. Kemudian untuk memastikan soal keuangan dan sebagainya. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pidana pemilu itu biasanya sama dengan kita ya ke para penegak hukum. Jadi mungkin to some extent Federal Election Commission di Amerika itu berperan sebagai antara pengawas pemilu. Begitu. Secara ringkas. Di tingkat federal ada namanya Federal Election Commission, di tingkat negara bagian ada namanya State Election Commission. Fungsinya mirip. Gitu. Nah, soal bagaimana manajemen penyelenggaraan pemilu, baik pemilu untuk federal maupun pemilu untuk lokal itu dilaksanakan secara lokal kan. Nah, di semua negara bagian itu penanggung jawab pemilu adalah yang pejabat penanggung jawab pemilu itu pemilu dilaksanakan oleh pemerintah pelaksananya. Siapa? Kalau di tingkat negara bagian itu penanggung jawab utamanya adalah namanya State Secretary. State Secretary itu semacam menteri dalam negeri di tingkat negara bagian. Macam itu. Dialah yang mengorganisasi semua semua proses-proses pemilu itu dengan segala macam birokrat segala macam, mulai dari tingkat negara bagian sampai ke tingkat misalnya school district atau special district itu. Jadi ya memang menarik misalnya Secretary of State itu adalah salah satu posisi yang dipilih secara politik. Nah ini menarik. Jadi maka kalau misalnya di daerah Republikan, misalnya di Texas atau di Alabama, maka State Secretary, gubernurnya kan Republikan terpilih, State Secretary-nya cenderung akan Republikan juga. Dialah yang menjadi penyelenggara pemilu di negara bagian itu.
Kemudian terus turun ke bawah sampai ke tingkat lokal yang lebih rendah lagi. Jadi tidak ada penyelenggara pemilu secara khusus seperti kita, komisi pemilu segala macam, karena Federal Election Commission-nya fungsinya lebih ke apa itu, seperti fungsi-fungsi pengawasan secara umum. Begitu saya kira jawaban ringkasnya. Tapi kalau misalnya Mbak Titi mau menambahkan silahkan, karena saya tahu Mbak Titi melakukan kayaknya sejumlah perbandingan terhadap penyelenggaraan pemilu. Di semasa pandemi ini, sebetulnya primary-nya cenderung apa itu, yang rame primary-nya itu kan sebelum bulan April ya, itu yang rame gitu. Dan di Amerika itu yang mirip Indonesia, Donald Trump kan nggak mau menganggap COVID itu sesuatu yang penting, kira-kira gitu. Ini kan Chinese virus gitu kan, virus Cina gitu. Dan itu digunakan oleh, jadi sampai Maret atau April itu mereka masih bertengkar soal bahwa virus ini dipolitisasi oleh Demokrat untuk menyerang Trump dan sebagainya itu. Sampai kemudian mereka negara-negara bagian itu termasuk kemudian negara federal mengambil sikap bahwa ini sesuatu yang serius. Nah, jadi banyak primary terutama di Demokrat itu berlangsungnya Januari, Februari, Maret itu sudah banyak. Kan Super Tuesday itu Maret. Super Tuesday itu. Jadi ada 11 negara bagian secara sekaligus menyelenggarakan. Nah, jadi beberapa primary memang dijalankan selama pandemi, tapi saya belum lihat secara lebih detail bagaimana pelaksanaannya. Setahu saya masih dilaksanakan, tetapi dengan protokol yang kita sebut protokol kesehatan itu. Dan setelah masa pandemi ini, seperti Anda tahu, banyak sekali calon Partai Demokrat itu yang mundur, memberi jalan kepada Joe Biden. Sampai kemudian terakhir itu Bernie Sanders juga mundur lalu memberikan dukungannya kepada Joe Biden, sehingga pandemi itu kemudian tidak membuat primary di Partai Demokrat menjadi terhalang, kira-kira gitu. Cuman bagaimana mereka akan menjalankan pemilu pada November nanti, bagaimana kampanye segala macam, tampaknya dia masih tergantung kepada negara bagian masing-masing dan belum ada kejelasan yang betul-betul bisa dipegang. Cuman kan di Amerika ini kan banyak alternatif untuk memilih. Kalau pilihan ada yang namanya absentee ballot kan, atau ada yang orang boleh memilih menggunakan surat gitu. Ada namanya early voting. Jadi ada banyak alternatif di Amerika Serikat untuk memilih itu, sehingga mungkin mereka akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian. Demikian juga dengan kampanye. Di Amerika Serikat itu yang namanya micro targeting sudah menjadi metode kampanye utama. Dan teknologi sudah juga menjadi salah satu alat utama dalam berkampanye, seperti untuk menjangkau pemilih. Tidak seperti kita kan kampanyenya masih pakai baliho besar-besar gitu, foto di pohon-pohon, siang malam foto kita muncul di pohon gitu kan. Kalau malam dilihat hantu, kalau siang belum tentu kita lihat. Kotor di mana-mana, di sana enggak. Jadi dari segi kampanye mungkin mereka tidak terlalu jadi masalah. Mungkin yang agak repot itu voter registration, ya, karena untuk memilih itu kan harus terdaftar sebagai voter. Nah, biasanya setiap partai itu mencoba untuk menambah voter mereka masing-masing dengan cara membantu proses voter registration itu. Mungkin di situ yang agak terganggu di masa pandemi ini. Tapi yang secara keseluruhan mungkin mereka punya kemampuan untuk menjalankan itu secara lebih mudah, paling nggak dibanding Indonesia ya.
meskipun mungkin tidak akan semudah Korea Selatan gitu. Kan ini menarik membandingkan Indonesia sama Amerika ini, karena pola penanganan COVID-nya kan paling tidak menurut pendapat dunia internasional itu bermasalah kan gitu. Kalau menurut pendapat publik terbelah tuh, 50% lebih mengatakan bagus, baik-baik aja gitu, 40% lebih mengatakan tidak baik kan gitu. Tapi kalau pendapat dunia internasional kita ini bermasalah kayak gitu. Demikian Mbak Betty Idrus. Mbak Betty ini kalau nggak salah orang Palembang juga ya. Betty Idrus yang di itu kan, yang di Bawaslu kan? Di KPU DKI. Di KPU DKI, sorry. Ya, betul Bang Jay. Yeah. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Jody Hanan atas pemaparannya. Oh, ada Pak Nofrizal. Maaf. Ya, gimana Pak Nofrizal? Ada satu pertanyaan lagi? Satu lagi boleh nggak? Soalnya tadi takutnya saya keputus. Udah dijelaskan belum ya tadi? Boleh. Baik, Pak Nofrizal. Silakan Pak Nofrizal. Sejarahnya menjadi dua partai besar itu udah dijelaskan belum ya tadi ya? Oh, Gimana Pak Nov? Tinggal dua itu dari sekian banyak. Kenapa tinggal dua itu dari sekian banyak untuk tingkat nasional itu? Iya. Udah dijelaskan belum ya tadi? Tadi saya. Ya itu saya kira gini Pak, gabungan minimal dua faktor besar gabungan. Pertama, secara historis memang pengelompokan politik Amerika itu kan terbagi menjadi dua, yaitu kelompok orang-orang utara Amerika dengan kelompok orang-orang selatan. Nah, ini yang salah satu, jadi di Amerika itu dalam sejarahnya ada dua jenis kompromis yang terkenal. Pertama disebut dengan Great Compromise yang tadi disebut, hasilnya adalah Senat dan DPR. Ada satu lagi kompromisnya yang disebut dengan kompromi 3/5, 3/5 compromise. Apa ini? Jadi tadi soal berapa wakil tiap negara bagian itu kan selesai. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah budak dihitung nggak tuh dalam menentukan jumlah wakil? Gitu. Nah yang menarik kemudian para politisi ya di negara bagian yang membolehkan perbudakan di masa itu mengatakan budak harus dihitung dong sebagai orang. Kan lucu, mereka mempraktekkan perbudakan, tapi ketika soal politik mereka ya dihitung gitu. Jelas alasannya kan, karena kalau jumlah budak dihitung berarti kan nanti jumlah suara mereka menjadi lebih banyak sehingga wakilnya jadi lebih banyak gitu kan. Itu terutama di negara-negara bagian selatan yang membolehkan perbudakan. Yang bagian utara yang tidak membolehkan perbudakan, anti perbudakan mengatakan ya jangan dihitung dong. Kira-kira alasannya kamu ini nggak konsisten. Katamu budak itu properti. Kalau properti ngapain disamakan dengan orang, kira-kira gitu. Ya terkesannya kan seperti anti kemanusiaan, tapi benar juga. Kalau budak sebagai properti dihitung, maka yang properti yang lain dihitung juga dong. Misalnya panci, rumah, mobil, semua kan dihitung, kira-kira gitu. Akhirnya muncullah yang namanya kompromi 3/5. Setiap 5 budak dihitung 3. Jadi ngitungnya caranya begitu. Tapi poin saya adalah dari dulu itu memang ada semacam dua arus besar sejarah-sejarah di dalam politik Amerika itu. Dalam perbudakan ada dua arus besar, kemudian dalam membangun sistem negara juga ada dua arus besar itu. Arus besar itu adalah arus yang mengatakan pemerintah harus punya peran lebih besar. Arus yang satu. Ini nanti ke Demokrat sekarang. Arus yang lain, pemerintah harus memiliki peran seminimal mungkin di dalam ekonomi, tapi semaksimal mungkin di dalam urusan-urusan sosial. Kalau yang arus satu lagi, pemerintah harus semaksimal mungkin dalam urusan ekonomi dan politik, tetapi seminimal mungkin dalam urusan sosial. Nah itu kemudian berlanjut ke isu-isu gun control, isu aborsi, isu
kepemilikan privat dan publik, ya, dan sebagainya. Dua arus besar ini. Ada arus besar yang lain yang disebut dengan libertarian. Jadi ada ideologi yang sifatnya liberal, yang satu lagi konservatif. Ada ideologi arus yang lain itu yang disebut libertarian. Libertarian ini antara lain misalnya masih ada sampai sekarang, dia diwakili oleh misalnya Rand Paul kalau sekarang. Ayahnya itu dulu ayahnya Ron Paul yang sering jadi calon presiden. Ya. Tapi rupanya yang ideologi ini tidak berkembang secara besar. Yang berkembang, yang menarik dua itu tadi, yang menarik itu satu, dan itu sampai sekarang. Yang kedua, perkembangan itu, jadi ini ini yang disebut dengan teori pembelahan sosial, social cleavage structure. Nah, itu yang mempengaruhi sistem parti di sebuah negara itu. Menurut teori dalam pemilu dan sistem partai itu ada dua faktor social cleavage, faktor pembelahan sosial. Nah, itu tadi pembelahan sosialnya. Kalau di Eropa kan beda pembelahan sosialnya kelas. Maka muncul ada partai buruh, kemudian ada partai konservatif, ya, misalnya antara lain. Ada partai anti asing, ada partai partai nasionalis gitu, ada partai yang lebih plural gitu. Itu di Eropa. Di Amerika itu ke sana. Nah, dua cleavage sosial yang besar ini kemudian difasilitasi difasilitasi pelestariannya oleh sistem pemilu. Sistem pemilu yang menggunakan single district system dan plurality. Ya kan? Single district system di mana dari satu distrik hanya ada satu wakil, maka jumlah kandidat paling banyak di situ menurut rumus adalah M+1 kan rumusnya, jumlah kandidatnya paling banyak. Jadi kalau kalau dia distriknya itu wakilnya satu, maka jumlah kandidat yang maksudnya itu yang kompetitif, yang bisa bersaing paling banyak adalah dua. Akibatnya kemudian itu membuat sistem pertarungannya menjadi satu lawan satu. Gitu. Kalaupun ada pihak ketiga yang ikut bertarung, ya cuman sampiran aja. Kira-kira gitu cerita ringkasnya. Baik, terima kasih Bang J. Nah, ini ada satu lagi ternyata dari Bu Triati. Nah, masih boleh ya Bang J, satu lagi ya? Boleh. Oke. Silakan Bu Triati. Baik, terima kasih Pak Oik. Pak Jayadi, saya langsung aja ya. Ya. Tadi saya nggak tahu ini apakah sudah dijelaskan tadi atau belum. Karena saya memang tadi live sebentar karena ada rapat plenum. Jadi saya tinggalkan, saya balik lagi. Yang pertama saya tertarik dengan masalah kampanye. Tadi Pak Jayadi mengatakan kalau kampanyenya berbeda dengan kita, nggak akan ada yang seperti kampanye di kita malam-malam ditemani oleh hantu, begitu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sesungguhnya kampanye yang dilakukan oleh mereka, itu satu. Yang kedua, saya juga tertarik tadi dengan bagaimana kandidat itu kemudian mendaftarkan menjadi voter gitu. Karena kalau kita kan sistemnya petugas itu yang mendatangi masyarakat kita untuk mendata pemilih. Nah, kalau di sana seperti apa sih sesungguhnya yang dilakukan gitu. Kalau tadi sudah dijelaskan, mohon maaf kalau saya terlambat. Kemudian ada nggak masyarakat yang di sana itu yang tidak terdata sehingga tidak bisa memilih? Kalau kita kan, kalau pas pendataan pemilih itu masyarakatnya adem ayem aja. Ya. Petugas sudah menetapkan, oh ini data pemilih, silakan dilakukan pengecekan. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hal itu. Nanti di hari H ketika kemudian kandidat, baik itu legislatif ataupun calon kepala daerah, itu mendekati mereka dengan tim-tim mereka, dengan iming-iming yang lainnya, baru mereka berteriak bahwasanya mereka tidak terdaftar.
Nah, ini mohon ada perbandingannya, Pak, sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan perbandingan juga buat kita di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soal kampanye, gini, tidak ada masa kampanye secara khusus di Amerika itu. Jadi nggak ada hari tenang, nggak ada. Mau kampanye dari sekarang silahkan, mau kampanye sepanjang 5 tahun, 4 tahun silahkan gitu, nggak ada. Jadi tidak ada hari khusus kampanye. Jadi orang tidak akan ditangkap karena pilihlah saya, nggak ada. Secara umum begitu. Bagaimana metode mereka bagaimana metode mereka berkampanye? Ya sebetulnya segala macam metode yang kita pakai dipakai juga. Ada misalnya tetap ada, kalau misalnya lagi berkumpul gitu, misalnya Obama datang ke sebuah universitas lalu mau berkampanye ketika ada pemilu, ya adalah spanduk gitu, tapi kalau poster-poster besar, baliho yang ada di mana-mana itu ya tampaknya sudah tidak begitu menarik di sana gitu. Yang ada itu Titik saya kira bisa menceritakan pengalamannya juga. Ada sih poster-poster di rumah itu tapi kecil. Misalnya ada poster atau semacam banner kecil gitu, ukurannya kira-kira 30 cm, 40 cm kali 10 cm gitu, lalu diberi dudukan kawat, lalu ditaruh depan rumah gitu. Vote for heroic misalnya, ditaruh depan rumah gitu. Nanti siapa itu? Kita tahu, oh ini orang Demokrat segala macam. Ketahuan tuh. Oh rumah ini Demokrat, kita tahu misalnya gitu. Itu ada. Intinya model kampanye sebetulnya sama, cuman yang metode kampanye yang menggunakan papan alat peraga luar ruang yang mendominasi kampanye kita itu tidak begitu dominan di sana. Yang dominan adalah micro targeting, canvassing kalau di sana, ngetok pintu, berdialog misalnya. Ya itu yang model dialog terbatas. Ada juga pertemuan yang sifatnya seperti town hall gitu, ada, atau pertemuan besar ada, tapi itu biasanya untuk show off misalnya. Tapi yang paling banyak diandalkan adalah metode canvassing, ngetok pintu. Nah, ngetok pintu itu sekarang ada 2 model, ngetok pintu langsung atau lewat teknologi, lewat segala macam teknologi yang dimungkinkan, Facebook segala macam, kira-kira gitu, Ibu Trihatin ya. Lalu pemilih, kalau ini kalau dari sudut pollster, biasanya pollster itu punya 2 kerangka sampel untuk ditanyai. Pertama yang disebut dengan registered voters, para pemilih yang sudah terdaftar. Yang kedua yang disebut dengan likely voters, para pemilih yang mungkin memilih. Nah, jadi biasanya para pemilih itu ketika dia mengurus state ID misalnya, kayak KTP di tingkat negara bagian, itu mereka juga diserahin formulir untuk pendaftaran pemilih. Nah, jadi dia nanti mendaftar. Nah, di situ dia bisa memilih apakah saya mendaftar sebagai Republikan, saya mendaftar sebagai Demokrat, saya pemilih yang mendaftar sebagai Independen, terserah gitu. Nanti kalau dia merasa mau pindah lagi, boleh lagi dia mendaftar. Ya. Nah, yang datang ke pemilih itu nanti adalah para registered voters ini. Registered voters. Karena itu biasanya menjelang pemilu seperti sekarang ini akan banyak para volunteer dari partai masing-masing atau dari kelompok organisasi-organisasi masyarakat sipil yang akan
datang ke masyarakat, ke massa, ke mahasiswa. Biasanya yang banyak datang itu mahasiswa, karena mahasiswa itu kan biasanya nggak peduli untuk milih. Jadi mereka dan tidak terdaftar, karena itu mereka di encourage untuk mendaftar segala macam. Nah, para voluntary ini kemudian mendaftarkan yang tadi, tentu ada prosedurnya, lalu didaftarkan kepada tadi otoritas-otoritas untuk pendaftaran pemilih yang tadi saya bilang kalau di tingkat state itu di oversee, di manage secara keseluruhan oleh state secretary terutama. Jadi ya boleh disebut semacam aktif registration ya, semacam begitu. Kalau Anda tidak terdaftar ya akan sulit untuk memilih gitu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Jayadi atas responnya terhadap jawaban tadi. Kita sudah ada 4 termin kurang lebih pertanyaan dan juga sudah direspon langsung oleh Bang Jayadi Hanan. Dan itu nggak ada, karena soal manajemen pemilu itu saya kurang, saya kan lebih suka yang politiknya. Siap, manajemen pemilunya kurang saya, rumit. Dan memang rencananya karena ini permintaannya banyak nih dari teman-teman peserta diskusi virtual Perludem untuk membahas lebih jauh soal American Politics ini. Jadi memang nanti rencananya kami di sesi berikutnya kita akan bahas secara spesifik soal manajemen pemilu di sana juga. Ya, sebaiknya dibahas secara khusus karena sangat kompleks. Ya, betul. Jadi harus ada waktu khusus untuk itu. Ya. Nah, jadi memang pada sesi hari ini kita bicara banyak soal sistem politik, sistem pemilu, dan bagaimana mereka bekerja di Amerika Serikat, dan nanti khusus Ibu Bapak sekalian. Jadi nanti kita akan ada sesi berikutnya, kita akan membahas khusus di diskusi virtual Perludem mengenai manajemen penyelenggaraan pemilu di Amerika Serikat, seperti itu. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 21.35. Nah, kalau rekan-rekan kita di Papua Barat yang masih menyimak pada malam hari ini berarti sudah pukul 11.30 di sana, sudah tengah malam seperti itu, dan sudah waktunya kita mungkin mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jayadi Hanan atas kesediaannya dan keluangan waktunya sampai malam hari ini untuk diskusi dengan kita. Kita beri applause yang cukup meriah untuk Bang Jayadi Hanan dari rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bang Jayadi atas waktunya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan tentunya terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta diskusi virtual Perludem atas ikut berpartisipasi dan juga bertanya dalam diskusi ini. Dan tadi ada permintaan Bang Jayadi dari teman-teman untuk sharing materinya. Nanti kita ada IP-nya ke Bang Jayadi dan nanti kita akan upload Ibu Bapak di website Perludem. Jadi Ibu Bapak nanti bisa akses langsung di website Perludem dari materinya Bang Jayadi. Dan bagi Ibu Bapak yang tertinggal dalam diskusi kita pada malam hari ini, nanti kita akan upload juga di YouTube Perludem. Silakan bisa dilihat di YouTube Perludem. Seperti dan jangan lupa di-subscribe YouTube Perludemnya ya Ibu Bapak sekalian. Materinya tidak saya, kalau yang dinamika politik pemilunya itu tidak masuk di itu ya. Saya sarankan untuk langsung pergi ke website yang saya sebut tadi, itu sangat baik dan Anda akan dapat jauh lebih banyak di situ. Saya cuma mengantarkan ke pintu gerbangnya saja. Tapi materi yang tadi, yang pengantar sistem pemilu dan pemerintahan nanti ada 12 slide atau 13 itu nanti saya kirim ke Mbak Titi atau ke Heroik. Baik. Tapi ini bukan pertemuan terakhir kan, Kak Jayadi? Kenapa? Ini akan ada lanjutan kuliah berikutnya kan? Oh, insya Allah. Jangan sampai yang masuk rate-nya euro gitu atau USD. Tergantung perintah dari negara Sriwijaya Darussalam. Makasih Kak Jayadi, terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih. Saya selalu senang diundang sama teman-teman Perludem. Karena saya kira concernnya beririsan kita ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bang Jayadi Hanan atas kesediaan waktunya dan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga Bang Jayadi Hanan selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kekurangan satupun. Terima kasih sekali lagi, dan Ibu Bapak sekalian, inilah akhir diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa besok kita ada kelas virtual Perludem lanjutan mengenai sesi manajemen penyelenggaraan pemilu mengenai pendaftaran pemilih.
Nanti ada Mbak Ninis dan juga Mas Mahardika yang akan sharing dengan kita tentang mekanisme pendaftaran pemilih di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang J. Terima kasih. Baik, boleh matiin rekamannya nggak? Karena saya udah pindah ke HP, jadi saya nggak bisa matiin rekaman.